Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah topik tentang perbedaan sikap atau karakter orang gagal dengan sikap atau karakter orang yang berhasil. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, setiap kita pasti rindu yang namanya keberhasilan. Dan malam hari ini juga, sebelum kita beristirahat, saya percaya keinginan, kerinduan untuk mengalami keberhasilan di masa depan, di esok hari, kita sama-sama merindukan itu di dalam kehidupan kita. Demikian juga semua manusia pasti merindukan keberhasilan di dalam kehidupannya. Tetapi saudara, yang menjadi masalahnya adalah banyak manusia yang rindu keberhasilan, tapi cara hidup mereka, karakter mereka, tindakan mereka, cara berpikir mereka, itu bukan cara berpikir orang yang akan berhasil. Itu bukan karakter, sikap, atau perbuatan orang yang akan berhasil. Jadi mereka sedang mengimpikan satu tujuan, tetapi mereka berjalan di jalan yang mengarah kepada tujuan yang lain. Itu sebabnya mereka tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang mereka impikan, karena jalan yang mereka tempuh adalah jalan menuju ke tujuan yang lain. Itu sebabnya saudara, saat ini saya rindu kita belajar. Kalau saudara merindukan keberhasilan dalam hidup saudara, jalan seperti apa, cara berpikir seperti apa, karakter perbuatan seperti apa yang harus saudara miliki untuk mencapai keberhasilan. Saya sangat percaya bahwa siapapun dan bagaimanapun keadaan orang itu bisa berhasil. Hari ini setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa bagaimanapun kehidupan saudara, bagaimanapun keadaan saudara hari ini, saudara bisa menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan. Saudara bisa mengalami keberhasilan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Karena Tuhan pun rindu mengerjakan keberhasilan itu dalam hidup saudara. Bahkan firman-Nya berkata bahwa Dia sudah merancangkan rancangan-rancangan yang baik bagi saudara, rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Itu Dia sudah rancangkan bagi kita. Kalau Dia sudah rancangkan itu saudara, berarti Dia rindu supaya itu digenapi di dalam hidup kita. Tapi selalu saya berkata, apa yang sudah dirancangkan Tuhan itu tidak otomatis digenapi dalam hidup kita, karena Allah ingin ada peran kita di sana untuk menuju atau untuk kita mengalami apa yang sudah Dia rancangkan bagi kita. Allah rindu juga mengerjakan keberhasilan dalam hidup kita, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita, itu akan menentukan bagaimana kita mengalami keberhasilan di dalam Tuhan.
Kalau saat ini saudara rindu mengalami keberhasilan, saudara mengimpikan keberhasilan di dalam kehidupan saudara, mari siapkan hati saudara. Kita mau renungkan firman Tuhan, bagaimana cara untuk kita mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Bilangan pasal 13, mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-33. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini sebelum saudara akan beristirahat. Bilangan pasal yang ke-13 mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb, dan naiklah ke pegunungan, dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Jin sampai ke Rehobot, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Telmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades. Di padang gurun Paran mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana
adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami sendiri seperti belalang, dan demikianlah juga mereka terhadap kami. Puji Tuhan, saudara. Konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang pengintaian orang Israel ke tanah Kanaan, di mana pada waktu itu Musa menyuruh beberapa orang Israel untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Karena Musa sebagai pemimpin ingin melihat bagaimana kondisinya tanah Kanaan. Musa ingin merancang sesuatu bagaimana supaya bisa masuk ke tanah Kanaan. Tentu saja dia dan orang-orang Israel harus tahu gambaran bagaimana keadaan tanah Kanaan itu. Dan kemudian dia mengutus 12 orang ke sana untuk mengintai dan melihat keadaan tanah Kanaan itu. Dan singkat cerita, saudara, akhirnya ke-12 pengintai itu pulang, di mana dari ke-12 pengintai itu ada Yosua dan Kaleb. Dan yang unik adalah nanti kita akan belajar bagaimana pola pikir, bagaimana sikap dari ke-12 pengintai itu, di mana Yosua dan Kaleb mereka berpikir dan bersikap dengan cara tertentu, sedangkan ke-10 orang itu juga berpikir dan bersikap dengan cara tertentu. Dan singkat cerita, saudara, akhirnya karena sikap mereka itu atau sikap yang mereka ambil itu mempengaruhi atau pengaruhnya sangat besar, dampaknya sangat besar. Sikap yang diambil oleh Kaleb dan Yosua dan sikap yang diambil oleh 10 pengintai itu berdampak besar kepada diri mereka dan juga berdampak besar kepada orang lain, yaitu bangsa Israel. Dampaknya apa, saudara? Di pasal yang ke-14 ayat yang ke-30 dalam bilangan ini dikatakan di sana, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Lihat, saudara, di sini ditegaskan bahwa tidak ada orang Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Termasuk yang ke-10 pengintai itu dan termasuk semua orang Israel yang begitu banyak, tidak ada yang bisa masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Semuanya mereka harus mutar-mutar di padang gurun, harus berproses mutar-mutar di padang gurun sampai mereka mati semuanya, kecuali Kaleb dan Yosua, sampai muncul generasi yang baru. Dan apa yang membuat mereka semua tidak bisa masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb? Karena sikap mereka waktu mereka mengintai tanah Kanaan, karena cara berpikir mereka waktu mereka mengintai tanah Kanaan, karena tindakan mereka waktu mereka mengintai tanah Kanaan. Jadi yang berhasil masuk ke tanah Kanaan hanya 2 orang dari begitu banyak orang Israel. Dari sekitar hampir 2 juta orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, di angkatan itu hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk, saudara. Hanya 2 orang ini yang berhasil. Bayangkan besarnya dampak sikap, karakter, dan cara berpikir mereka. Dan hari ini itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Apa dan bagaimana sehingga hanya Yosua dan Kaleb bisa masuk ke dalam? Kenapa yang 10 pengintai itu beserta dengan bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan? Itu yang saya rindu kita belajar, saudara, supaya kita mengerti cara berpikir yang bagaimana yang memastikan kita pasti gagal, dan cara berpikir yang bagaimana yang memastikan kita pasti berhasil. Kalau kita rindu berhasil, maka milikilah cara berpikir seperti Yosua dan Kaleb. Kalau kita mau gagal, maka teruskan berpikir seperti
orang Israel, ke-10 pengintai itu, dan akhirnya semua orang Israel juga dipengaruhi olehnya. Nah, apa yang terjadi saudara sehingga orang Israel dan ke-10 pengintai itu tidak masuk ke tanah Kanaan? Lihat ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Sedangkan Yosua dan Kaleb berkata di ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa dan berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, yang menjadi perbedaan antara cara berpikir ke-10 pengintai dengan Yosua dan Kaleb adalah di mana Yosua dan Kaleb melihat kemungkinan, melihat dengan iman, sedangkan ke-10 pengintai itu melihat kemustahilan. Mereka berkata, kita tidak dapat maju karena mereka kuat, lebih kuat daripada kita. Yosua berkata, kita pasti mengalahkan mereka. Lihat perbedaan itu saudara. Kenapa mereka gagal? Kenapa mereka tidak masuk? Karena mereka melihat kemustahilan. Mereka fokus kepada hal-hal yang mustahil. Sedangkan Kaleb dan Yosua, mereka fokus kepada kemungkinan. Mereka pasti bisa. Dengar saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar berpikir seperti Yosua dan Kaleb. Sekalipun di depan mata itu sesuatu yang mustahil. Mereka sama-sama melihat bahwa bangsa itu yang akan mereka serang itu, bangsa Kanaan itu, begitu banyak bangsa di sana, itu sesuatu yang besar. Itu sesuatu yang sangat sulit untuk dikalahkan sebenarnya kalau lihat dari potensi mereka. Tetapi mereka melihat kemungkinan ada di sana. Kenapa? Karena mereka punya Tuhan. Betapa mustahilnya pun, betapa sulitnya pun, mereka berkata, kita pasti akan mengalahkan mereka. Sedangkan yang ke-10 itu berkata, kita tidak bisa maju, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Nah saudara, di dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya ini seringkali tergambar dari cara kita menjalani hidup kita. Apakah dalam kita menjalani hidup kita, apakah itu dalam dunia bisnis kita, apakah di tengah keluarga, atau dalam hal apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita, apakah kita fokus kepada kemungkinan oleh karena Tuhan pasti akan menolong kita, ataukah kita fokus kepada kemustahilan? Sebagai hamba Tuhan saudara, saya belajar menerapkan ini dan saya melihat dampaknya luar biasa. Banyak kami juga hamba-hamba Tuhan yang seringkali berfokus kepada kemustahilan. Wah, ini sulit, ini tidak mungkin. Tetapi saya belajar untuk melihat kemungkinan. Saya belajar untuk melihat potensi. Saya belajar melihat potensi dan saya percaya bahwa potensi itu pasti Tuhan gunakan. Tuhan pasti bisa bertindak melalui potensi itu untuk melakukan perkara yang besar. Karena saya tahu dengan apa Musa membelah Laut Teberau, hanya melalui tongkat. Tuhan yang menggunakan tongkat itu membelah Laut Merah. Melalui apa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 roti 2 ikan. Itu yang dipakai oleh Tuhan. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan bahwa begitu banyak kejadian peristiwa di mana Tuhan menggunakan potensi yang kecil untuk melakukan perkara yang besar. Tapi pertanyaannya, orang itu
yang kepadanya Tuhan mau melakukan mujizat, apakah dia melihat potensi itu atau tidak? Apakah dia fokus kepada potensi itu atau tidak? Terlalu sering umat-umat Tuhan fokus kepada kemustahilan daripada fokus kepada potensi. Yosua dan Kaleb, mereka fokus kepada potensi. Mereka berkata, kita pasti akan mengalahkan mereka. Kita dapat mengalahkan mereka karena mereka melihat potensi di mana ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kalau kita lihat bagaimana mereka masuk ke tanah Kanaan, bukankah semuanya karena Tuhan? Bagaimana tembok Yeriko diruntuhkan hanya dengan mengelilingi tembok Yeriko dan kemudian mereka bersorak dan kemudian tembok Yeriko runtuh dan kemudian bangsa itu dikalahkan. Bukankah Tuhan yang berperang? Demikian hari ini mungkin begitu banyak yang mustahil di depan saudara. Sama seperti orang Israel melihat orang-orang Kanaan itu tinggi-tinggi, melihat kota-kota di Kanaan itu mereka memiliki kubu-kubu pertahanan, tembok-tembok, sehingga sepertinya sangat mengerikan untuk menghadapi mereka. Sampai mereka melihat diri mereka seperti belalang, mereka lihat musuh begitu besar, mereka melihat raksasa, mereka fokus kepada kemustahilan, mereka fokus kepada raksasa itu. Bagaimana dengan saudara dalam masalah yang saudara alami mungkin di tengah bisnis saudara? Saudara fokus kepada potensi yang masih ada di sana, atau saudara fokus kepada masalah yang besar? Saudara fokus kepada potensi yang masih tertinggal yang bisa Tuhan gunakan untuk melakukan mujizat, atau saudara fokus kepada kemustahilan di mana ada masalah besar, di mana ada persoalan besar, di mana ada kebangkrutan dan sebagainya? Saudara fokus kemana? Itu menentukan bagaimana hidup saudara ke depan. Saudara, salah satu contoh misalnya, saya terjun ke pelayanan merintis. Seperti yang sering kali saya katakan bahwa kami merintis di organisasi kami itu kami tidak punya gaji. Kami merintis ya pergi merintis, hiduplah di sana, kalau hidup hiduplah, kalau mati matilah. Lalu kemudian saya pergi merintis saudara, tidak ada jaminan apa-apa. Tidak ada orang yang berkata silakan kamu merintis, kalau nanti jalan perintisanmu maka akan dibangun gereja, maka akan begini, akan begitu dan sebagainya. Tidak ada orang yang berjanji begitu saudara. Lalu saya pergi ke pelayanan. Begitu saya masuk ke pelayanan, sama seperti para pengintai itu masuk ke tanah Kanaan. Karena desa tempat saya mau merintis pada waktu itu adalah desa yang sedang mengalami peperangan, di mana OKP sedang berperang dan begitu banyak korban pada waktu itu. Sampai-sampai saya ingat ibu saya, karena seringkali desa tempat saya merintis masuk ke koran karena peperangan yang terjadi pada waktu itu. Ibu saya berkata, "Nakku, tidakkah ada tempat yang lain kamu merintis?" Saya masih ingat itu saudara, karena seringkali peperangan terjadi dan banyak korban waktu itu. Dan begitu mustahil sepertinya, begitu sulit sepertinya jiwa-jiwa bisa dimenangkan. Tapi kemudian saya melihat potensi di mana ada anak-anak. Saya bisa mengawali dengan anak-anak. Sehingga pada waktu itu saudara, saya mengajari 2 anak untuk main gitar. Saya main gitar dan mereka datang, saya ajar-ajari mereka main gitar. Dan salah satunya yang saya ajari main gitar itu hari ini menjadi pelayan dan pemain musik di gereja yang saya gembalakan ini. Artinya sekalipun sangat mustahil waktu itu untuk memenangkan orang-orang dewasa, tapi saya melihat ada potensi, ada anak-anak. Dan akhirnya mulailah dari pelayanan anak, akhirnya orang tua mereka juga dimenangkan. Luar biasa Tuhan bekerja. Lalu kemudian untuk membangun rumah ibadah saudara, tidak ada dana dan sebagainya. Tapi pada waktu itu saya melihat ada potensi. Potensinya apa yang ada? Tempat saya pelayanan ini saudara, ada sungai. Dan di sungai itu begitu banyak pasir dan batu di sana. Sehingga apa yang saya lakukan saudara, pada waktu itu terbelilah sedikit tanah. Hanya 10 kali 20 waktu itu terbeli tanah. Dan saya mau membangun gereja, membangun temboknya dulu dan membuat jembatannya dan sebagainya. Tidak punya dana. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ajak anak-anak sekolah minggu itu pergi ke sungai, kami angkat pasir, kami angkat batu. Itu yang kami lakukan tiap hari, itu yang kami lakukan tiap hari setiap kali ada waktu dan kesempatan. Dan ketika terbeli semen, akhirnya kami beli semen.
Dan akhirnya saya belajar cetak batako. Saya cetak batako dan kemudian saya belajar untuk bertukang memasang batako itu sehingga jembatan dan tembok-tembok terpasang. Dan akhirnya singkat cerita saudara, melalui proses yang panjang, hari ini rumah ibadah terbangun, ruang-ruang untuk mendidik anak terbangun, kepustakaan terbangun, kantor terbangun, ruang pastorit dan sebagainya. Begitu banyak ruangan-ruangan terbangun hari ini. Melalui apa saudara? Melalui proses melihat potensi yang ada, bukan melihat kemustahilan. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat potensi yang ada di dalam diri saudara. Mungkin bisnis saudara sedang mengalami kehancuran hari ini, tapi saya mau mengajak supaya saudara tidak fokus kepada kehancuran yang sedang terjadi, tapi fokus kepada potensi apa yang masih ada di sana. Masihkah ada di sana tongkat seperti Musa? Masihkah ada di sana 5 roti 2 ikan? Artinya apa saudara? Masih ada di sana potensi-potensi kecil yang bisa dipakai oleh Tuhan. Lihat saudara, pasti ada di sana potensi yang masih saudara bisa gunakan supaya Tuhan bisa pakai itu untuk mengerjakan keberhasilan dan kesuksesan dalam diri saudara. Saya melihat ada batu, saya melihat ada pasir di sungai, saya gunakan potensi yang ada untuk membangun rumah ibadah Tuhan. Dan hari ini saudara, begitu banyak jiwa-jiwa diberkati, ratusan jiwa, ratusan anak tiap hari dididik di tempat ini saudara. Ratusan anak miskin yang dididik di tempat ini supaya 20 tahun ke depan mereka menjadi generasi yang akan mengubah daerah ini, bahkan berdampak bagi bangsa ini. Melalui apa? Diawali melalui melihat potensi kecil yang ada pasir dan ada batu di sungai yang bisa diangkat, dijadikan batako dan dipasang jadi ruangan-ruangan. Potensi apa yang ada dalam diri saudara? Potensi apa yang ada di keluarga saudara? Potensi apa yang ada di bisnis saudara hari ini yang saudara bisa gunakan itu dan Tuhan akan pakai itu untuk melakukan perkara besar? Apa potensi yang ada dalam diri saudara? Fokuslah ke sana. Jangan fokus kepada kemustahilan. Jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada raksasa-raksasa persoalan. Tapi fokuslah kepada potensi yang ada pada diri saudara. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan memakai potensi itu untuk melakukan perkara yang besar di dalam hidup saudara. Saya percaya saudara bisa berhasil. Saya percaya saudara bisa sukses asal saudara mau belajar. Fokus kepada potensi yang ada, jangan fokus kepada masalah, persoalan, dan kesulitan, ketidakmungkinan. Jangan fokus ke sana. Fokus hanya kepada potensi yang ada. Itu yang membuat mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Mereka fokus kepada kemustahilan. Sedangkan Yosua dan Kaleb mereka fokus kepada kemungkinan di mana Tuhan bersama dengan mereka. Lalu kemudian yang kedua saudara, ayat 32 mereka berkata, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Saudara, ketika mulai fokus kepada kesulitan, kepada kemustahilan, kepada persoalan, maka biasanya mulai pikiran-pikiran yang aneh akan muncul. Dan yang tidak ada pun menjadi ada. Sama seperti pengintai yang 10 itu. Mereka mulai, firman Tuhan mencatat bahwa mereka mulai mengabarkan kabar busuk, kebohongan, tipuan. Di mana mereka mulai berkata bahwa penduduk yang negerinya kami intai itu memakan penduduknya. Padahal itu tidak ada. Itu kabar busuk, itu kabar bohong. Ketika seseorang fokus kepada kemustahilan, maka mulai akan muncul pikiran-pikiran yang lebih ekstrim. Bahkan pikiran-pikiran yang busuk pun mulai muncul. Kalau nanti kulakukan ini, maka jangan-jangan akan terjadi begini. Kalau nanti kulakukan ini, maka akan terjadi begini dan sebagainya. Kalau aku terus berusaha, mungkin kebangkrutan besar, makin besar akan terjadi. Kalau aku lanjutkan, mungkin akan lebih buruk yang akan terjadi dan sebagainya. Itu akan muncul secara otomatis saudara. Mulai pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang malah itu sebenarnya kebohongan, itu akan muncul.
Dan orang-orang ini mengikut itu. Pikiran negatif, pikiran busuk, pikiran kebohongan. Karena mereka melihat orang-orang itu besar-besar, akhirnya mereka mulai berpikir, berarti orang ini memakan orang-orang penduduknya yang kecil-kecil. Itu yang mereka pikirkan. Dan akhirnya mereka menghasut orang lain. Nah, ini yang lebih buruk, menghasut orang lain. Orang-orang yang fokus kepada perkara negatif, perkara yang sulit, akan mulai mempengaruhi orang lain. Sekalipun dia tidak mungkin secara langsung mempengaruhi, otomatis orang-orang lain akan terpengaruh. Buktinya hanya dengan 10 orang, ratusan ribu bahkan jutaan orang Israel terpengaruh. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Akhirnya semua mereka mengambil sikap yang sama, kecuali Yosua dan Kaleb. Dan akhirnya apa yang terjadi? Semua mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Mereka mutar-mutar di padang gurun sampai mati busuk di sana. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah Kanaan. Saudara, hari ini saudara bisa memberi pengaruh positif, tapi saudara juga bisa memberi pengaruh yang sangat negatif dalam lingkungan saudara, di tengah keluarga saudara, di lingkungan bisnis saudara, atau dimanapun saudara berada. Kalau saudara mulai berpikir negatif, mulai menyusun pikiran-pikiran atau cerita-cerita negatif, maka pengaruh negatif saudara akan sangat besar kepada orang lain. Itu sebabnya jangan melihat kemustahilan. Kalau saudara melihat kemustahilan, maka pikiran-pikiran negatif saudara akan mulai muncul. Pikiran-pikiran negatif saudara akan mulai menguasai saudara, sehingga cerita-cerita yang negatif pun akan muncul dalam pikiran saudara. Dan itu akan mempengaruhi orang lain, mempengaruhi keluarga saudara, mempengaruhi staf saudara, mempengaruhi tim saudara, mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Itu sebabnya belajar. Kalau saudara mau berhasil, belajar fokus kepada kemungkinan. Dan ingat, Tuhan beserta saudara. Kalau Tuhan beserta saudara, apakah yang mustahil? Segala perkara bisa mungkin. Dengan mengelilingi tembok Yeriko dan bersorak, tembok Yeriko yang tebalnya itu mungkin sekitar 2 bahkan lebih 2 meter atau lebih, saudara. Begitu tebalnya tembok itu, tetapi tembok itu bisa roboh. Kenapa? Karena Tuhan yang bekerja. Ketika mereka berperang melawan orang Kanaan, Tuhan sendiri berperang, mereka tinggal diam. Demikian juga dalam menghadapi segala tantangan, masalah, persoalan hidup saudara, Tuhan yang akan bekerja, saudara. Itu sebabnya fokus kepada Tuhan, fokus kepada kemungkinan. Pasti bisa. Jangan fokus kepada kemustahilan, fokus kepada ketidakmungkinan. Fokuslah kepada kemungkinan, karena saudara pasti bisa, karena ada Tuhan. Supaya saudara mulai mengembangkan pikiran-pikiran positif, bukan pikiran-pikiran negatif. Seperti orang Israel, pengintai itu, mereka mulai menyusun cerita busuk, cerita bohong. Jangan isi hidup saudara dengan pikiran-pikiran bohong. Jangan isi hidup saudara dengan pikiran-pikiran busuk. Kita rugi, saudara. Kita hidup hanya sebentar. Jangan isi hidup kita dengan pikiran busuk dan pikiran bohong. Kemudian yang terakhir, kenapa Yosua dan Kaleb masuk ke tanah Kanaan, berhasil, sedangkan ke-10 pengintai itu dan semua orang Israel malah tidak masuk? Karena yang ketiga, di ayat 33 dikatakan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami sendiri seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, mereka memperkecil diri dan memperbesar masalah. Sekali lagi, mereka memperkecil diri mereka, mereka memperbesar masalah. Mereka berkata, kami lihat diri kami seperti belalang, dan mereka seperti raksasa. Dengar, saudara, diri saudara itu punya potensi yang besar. Orang Israel itu punya potensi yang besar, saudara. Dan mereka punya Tuhan yang besar.
Kenapa mereka lihat diri mereka seperti belalang? Kenapa mereka memperkecil diri mereka sendiri? Kenapa mereka memperkecil potensi yang ada pada mereka? Padahal mereka punya Tuhan yang beserta mereka, yang bisa mengalahkan bangsa-bangsa. Dan mereka sebenarnya tidak belajar dari pengalaman, di mana dalam pengalaman mereka sudah mengalahkan orang Mesir, tentara Mesir. Dengan tidak berbuat apa-apa, Tuhan tenggelamkan tentara Mesir itu. Tapi mereka selalu melihat diri mereka kecil. Dengar saudara, saya percaya bahwa semua orang, siapapun dia, punya potensi yang besar dalam dirinya. Tapi tergantung bagaimana orang itu melihat. Dengar hari ini, saya menegaskan kepada saudara bahwa saya percaya saudara punya potensi yang besar dalam diri saudara. Tapi tergantung bagaimana saudara melihat. Saya ingat waktu saya dulu sedang menempuh sekolah Alkitab, saudara. Ada yang kami mahasiswa di sana yang dipercayakan sebagai koordinator untuk pelayanan. Dan tahukah saudara, saya hampir tidak pernah dikasih jadwal untuk melayani. Kenapa? Karena dipikir saya tidak punya potensi. Ya, memang pada waktu itu kalau dilihat secara pandangan mata, orang-orang pasti akan berkata begitu. Jadi saya hampir tidak pernah dipercayakan pelayanan apapun karena tidak melihat potensi apapun dalam diriku. Tetapi faktanya hari ini, koordinator itu gak jelas. Sedangkan aku lihat perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang Tuhan kerjakan melalui diriku. Artinya apa, saudara? Yang saya mau tegaskan itu adalah bahwa apa yang orang lihat belum tentu itu faktanya. Apa yang manusia lihat belum tentu itu faktanya. Sekali lagi saya percaya dalam diri semua orang ada potensi besar. Mungkin saudara kenal Nick Pujisik. Saudara bisa lihat di YouTube misalnya. Nick Pujisik ini tidak punya tangan, tidak punya kaki, saudara. Badannya juga sangat kecil. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi hari ini dialah orang yang paling memotivasi seluruh dunia. Nick Pujisik yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Orang ini bisa berenang. Orang ini bisa melakukan banyak hal dalam hidupnya. Luar biasa. Kenapa? Karena sekali lagi, sekalipun dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, dia punya potensi besar. Dia bisa main drum. Bayangkan, saudara. Bagaimana dengan diri saudara yang punya tangan, punya kaki, lengkap semuanya? Saudara punya potensi yang besar, tapi masalahnya saudara bisa lihat atau tidak. Saudara punya potensi yang besar yang Tuhan taruh dalam diri saudara. Tapi masalah terbesar adalah apakah saudara bisa melihat potensi itu dalam diri saudara? Ketika saya terjun ke pelayanan, saudara, saya melihat potensi dalam diri saya bahwa saya bisa bertukang. Saya bertukang. Dan kemudian saya membangun ruangan-ruangan di gereja ini, saudara. Dan semuanya sekarang bisa digunakan untuk pelayanan. Kemudian di masa pandemi, saudara, saya melihat potensi bahwa saya bisa membuat channel YouTube dan saya bisa mengkhotbahi begitu banyak orang, menyampaikan firman Tuhan kepada begitu banyak orang, sekalipun saya tidak keluar rumah. Dan akhirnya hari ini saudara melihat bahwa channel ini bisa berkembang. Artinya apa? Sebenarnya potensi-potensi besar itu ada pada kita. Tapi masalahnya apakah kita lihat atau tidak? Kalau saudara mau menjadi orang berhasil, kalau saudara mau menjadi orang sukses, saudara harus bisa melihat potensi besar dalam diri saudara. Saudara harus bisa melihat itu. Dengar hari ini saya mau menegaskan bahwa ada potensi besar di dalam dirimu yang harus engkau lihat, yang harus engkau temukan, sehingga itu akan bisa membuat terobosan dalam situasi sulit apapun. Ketika Tuhan akan memakai potensi itu untuk saudara melakukan perkara yang besar. Puji Tuhan, saudara, malam hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita telah belajar bersama. Di mana kita sudah belajar bagaimana Musa mengutus 12 pengintai. Dan dari 12 pengintai itu, saudara, mereka pulang dengan membawa cara pandang berbeda. Dan itu yang menentukan mereka berhasil masuk tanah Kanaan atau tidak. Di mana ke-10 pengintai mereka melihat kemustahilan, mereka melihat sesuatu yang tidak mungkin, bahkan mereka memperbesar-besar masalah. Mereka mulai membangun cerita-cerita bohong, dan kemudian mereka mulai mengecilkan diri mereka sendiri dan tidak melihat potensi yang ada dalam diri mereka.
Dan cara berpikir mereka itu, saudara, akhirnya membuat mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan. Bahkan cara pikir mereka itu mempengaruhi jutaan orang Israel waktu itu, dan semuanya tidak bisa masuk Kanaan. Sedangkan Yosua dan Kaleb berbeda. Mereka melihat kemungkinan karena ada Tuhan yang akan menolong, dan mereka memperkecil masalah, saudara, sehingga akhirnya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Mereka berhasil masuk ke tanah Kanaan. Hari ini pun kalau saudara rindu saudara rindu berhasil, saudara masuk ke tanah perjanjian, saudara, apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup saudara, mari mulai lihat potensi apa yang ada dalam diri saudara. Mulai lihat bahwa bersama Tuhan saudara pasti bisa. Mulai belajar memperkecil masalah dan memperbesar potensi yang ada dalam diri saudara. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara dan mulai membentuk cara berpikir untuk menjadi orang berhasil ke depan dalam diri saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara untuk saudara menjadi orang-orang berhasil. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Ajar mereka untuk mulai berpikir bahwa segala sesuatu mungkin bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Mulai ajar mereka berpikir untuk melihat sesuatu yang besar di depan. Bukan melihat hal-hal yang negatif. Bukan menyusun cerita-cerita yang negatif. Tetapi mereka melihat visi yang besar, keberhasilan yang besar, sesuatu yang besar di depan. Dan ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk melihat potensi apa yang ada dalam diri mereka, supaya mereka memperbesar potensi itu, bukan memperkecil diri. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan campur tangan dalam kehidupan semua anak-anak-Mu ini, dan jadikan mereka berhasil dengan konsep berpikir yang demikian ya Tuhan. Ajar mereka menerapkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan. Ajar anak-anak-Mu ini untuk menerapkan firman Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan berdoa syafaat bersama. Tuhan tetap memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan, jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa.
Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa,
Normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu. Normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya.
bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang, anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa, sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka
rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaanmu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka, ya Bapa, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan, ya Tuhan, dalam
pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus sebagai nelayan, Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka
Berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.